Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan dari permasalahan rukun salat. Telah kita bahas pada kesempatan yang lalu tentang masalah niat dan bagaimana hendaknya seseorang itu menghadirkan niat, menyatakan niatnya pada saat takbiratul ihram. Dan yang kedua adalah mengucapkan takbiratul ihram itu sendiri juga termasuk dalam fardu maupun rukun salat. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Hal ini menjadi suatu kewajiban karena diketahui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama melakukan salat fardu, beliau melakukannya dalam keadaan berdiri dan tidak pernah melakukan selain daripada itu, kecuali ada beberapa sebab yang nanti insyaallah akan kita bahas. Nah, ikhwani rahimakumullah, berdiri bagi yang mampu ini apabila salat yang dikerjakan itu adalah salat fardu. Termasuk dalam permasalahan salat fardu ini adalah salat 5 waktu sebagaimana yang kita ketahui. Kemudian juga termasuk diantaranya adalah salat yang dinazarkan. Apabila seseorang itu mengucapkan nazar melakukan salat sunnah, maka kemudian salat sunnah yang dinazarkan ini hukumnya menjadi fardu, sehingga salat yang dikerjakan pun juga harus dalam keadaan berdiri. Kemudian yang termasuk fardu adalah salat fardu kifayah seperti salat jenazah, maka ketika kita mengerjakannya pun juga harus dalam keadaan berdiri. Nah, ikhwani rahimakumullah, dikatakan bahwa kita ini diwajibkan untuk berdiri apabila kita mampu mengerjakannya. Nah, berdiri ini setidaknya adalah menegakkan tulang punggungnya. Ketika berdiri maka ini suatu kewajiban. Apabila tidak mampu dalam keadaan berdiri, maka diwajibkan baginya untuk duduk. Nah, duduk yang bagaimana? Silahkan. Cara apapun bisa dilakukan, entah itu duduk bersila, kemudian entah itu pula duduk dengan seperti tahiyat pertama, seperti tasyahud awal, atau duduk seperti tasyahud akhir. Atau apabila tidak mampu dalam keadaan sakit, harus menjulurkan kakinya ke depan, duduk yang semacam itu pun masih diperbolehkan karena masih dianggap sebagai gerakan duduk. Kemudian ikhwani rahimakumullah, tentunya yang paling utama ketika seseorang itu salat dalam keadaan duduk adalah duduk iftirash namanya. Duduk iftirash itu adalah duduk yang kita lakukan seperti tasyahud awal, di mana kita duduk di atas telapak kaki kiri kita, sedangkan telapak kaki kanan dalam keadaan tegak berdiri, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Kemudian ikhwani rahimakumullah, dalam hal ini apabila seseorang kemudian tidak mampu untuk kemudian duduk karena sakit dan lain hal, maka diperbolehkan bagi dirinya untuk berbaring, untuk berbaring dengan sisi tubuhnya yang sebelah kanan. Dan tentunya dalam hal ini diperbolehkan untuk menghadap dengan sisi kiri tubuhnya, tetapi yang paling afdal, paling utama adalah menghadapnya itu adalah berbaring dengan sisi tubuhnya yang sebelah kanan. Dan tentunya dalam hal ini permasalahan menghadap kiblat adalah suatu hal yang pokok, karena termasuk di dalam syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Cuma perlu diingat bahwa seseorang itu ketika berdiri maupun duduk
ataupun berbaring, itu semuanya dilakukan menghadap kiblat itu dengan bagian dada tubuhnya. Sehingga benar-benar posisi kalau dikatakan tadi berbaring, miring sisi tubuhnya sebelah kanan, maka dalam hal ini bagian dadanya ini tetap saja mengarah kepada bagian kiblat. Itu yang memang suatu hal yang harus dilakukan dalam hal ini. Kemudian ikhwani rahimakumullah, apabila seseorang itu tidak mampu dalam keadaan berbaring, maka diwajibkan baginya untuk telentang. Tidur telentang dan kemudian kepala diangkat sedikit dengan kemudian diletakkan bantal di atasnya, sehingga dalam hal ini dia menghadap ke kiblat adalah dengan bagian wajahnya. Ini bedanya dengan gerakan-gerakan sebelumnya. Apabila dalam keadaan tidur telentang, maka menghadapkan dirinya ke kiblat itu melalui wajahnya. Sehingga ikhwani rahimakumullah, kalau permasalahan tadi yaitu permasalahan berdiri, kemudian duduk, kemudian berbaring, menghadapkan diri kita ini ke kiblat itu dengan bagian dada. Sehingga kalaupun tidak sengaja misalnya menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri wajahnya, dalam hal ini tidak membatalkan salat, karena yang dihadapkan ke kiblat itu adalah bagian dadanya. Sedangkan pada posisi dalam keadaan tidur telentang, menghadapkan kiblat itu dengan bagian wajahnya, sehingga bagian posisi wajah muka ini yang diangkat sedikit dengan bantal itu dihadapkan terus menerus ke arah kiblat. Tidak diperbolehkan menoleh ke kanan maupun menoleh ke kiri kecuali saat salam dan setelah mengucapkan salam selesai, karena akhir salat itu adalah salam pertama dengan mengatakan assalamualaikum, itu sudah selesai salatnya. Warahmatullah itu tambahan dan termasuk sunnah dalam hal ini, sehingga setelah ucapan assalamualaikum salam yang pertama baru kemudian diperbolehkan bagi dirinya untuk menghadap ke sebelah kanan maupun sebelah kiri, karena termasuk sunnah dalam hal ini. Tetapi yang perlu diingat di sini, apabila posisi dalam keadaan tidur telentang, wajah tetap terus dihadapkan ke kiblat. Apabila tidak mampu dengan mengangkat sedikit kepalanya, dalam artian akhirnya posisi tidurnya itu lurus, maka dihadapkan ke kiblat itu dengan bagian akhmusaih, yang disebutkan dalam syariat adalah telapak kakinya. Kedua telapak kakinya ini kemudian dihadapkan ke kiblat, dan itulah posisi cara untuk kemudian dihadapkan ke kiblat ketika seseorang tidur telentang. Kemudian ikhwani rahimakumullah, untuk permasalahan rukuk dan sujudnya, ketika seseorang sholat, tentunya kalau bisa sempurna maka silahkan dikerjakan dengan sempurna. Tetapi apabila posisi dalam keadaan duduk, ya, misalnya, tentunya rukuk yang dilakukan adalah dengan menundukkan kepalanya. Batas minimal seseorang itu rukuk di dalam keadaan duduk apabila dia menundukkan kepalanya hingga dahinya ini sejajar dengan bagian depan lututnya. Jadi bagian depan lututnya ini, maka posisi adalah kepalanya itu dimajukan, ditundukkan, sehingga bagian daripada dahinya itu sejajar dengan bagian depan lututnya. Itulah yang seharusnya dilakukan apabila kita waktu rukuknya dalam keadaan duduk semacam itu. Kemudian sujud apabila sempurna, silahkan dilakukan dengan sempurna. Tetapi apabila tidak memungkinkan, maka silahkan dilakukan dengan menundukkan kepalanya pula. Tetapi yang perlu diingat di sini adalah menundukkan kepala saat sujud harus lebih rendah daripada waktu rukuk, dan ini merupakan suatu hal yang wajib dilakukan apabila seseorang dalam posisi duduk, posisi berbaring ataupun posisi telentang kemudian melakukan rukuk dan sujudnya dengan menundukkan kepalanya, maka untuk sujudnya harus lebih rendah daripada waktu rukuknya. Kemudian apabila tidak mampu untuk menundukkan kepalanya pada saat posisi telentang, kemudian sampai digerakkan kepalanya saja sudah susah, maka dalam hal ini ikhwani rahimakumullah, untuk rukuk dan sujudnya dengan menggerakkan kelopak matanya.
menganggap bahwa dirinya dalam keadaan ruku, kemudian menganggap pula dirinya dalam keadaan sujud dengan memejamkan mata pada saat posisi tersebut. Apabila menggerakkan kelopak matanya saja tidak mampu, maka semua gerakan-gerakan sholat hendaklah dilakukan dengan hatinya, sehingga menganggap bahwa dirinya dalam keadaan berdiri, kemudian mengucapkan bacaan-bacaan yang ada di dalam salat, kemudian menganggap dirinya ruku, baca tasbih, menganggap dirinya dalam keadaan i'tidal, membaca tasbihnya pula, membaca zikirnya, kemudian menganggap dirinya sujud. Semua gerakan-gerakan itu semuanya dilakukan dengan hatinya. Tidak diperbolehkan seseorang itu kemudian meninggalkan salat. Ini yang perlu kita perhatikan, ikhwani rahimakumullah. Syariat Islam memberikan keringanan ketika seseorang itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak mampu menjalankan salat dengan sempurna, maka diberinya keringanan-keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak diperbolehkan untuk diremehkan, sehingga kemudian orang yang baru sekedar sakit masuk rumah sakit padahal mampu berdiri dan lain sebagainya, mampu untuk duduk, lalu kemudian meninggalkan salatnya. Ini suatu hal yang sangat disayangkan. Ikhwani rahimakumullah, tidak diperbolehkan seseorang itu meninggalkan salat selama akal masih ada. Ketika akal masih ada, maka wajib bagi dirinya untuk mengerjakan salat, kecuali kalau posisi sudah dalam keadaan koma, posisi dalam keadaan pingsan, tidak sadarkan diri, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk melakukan salat. Tetapi selama akal masih ada, maka wajib untuk mengerjakan salat dan tidak boleh ditinggalkan. Tentunya orang-orang yang dalam keadaan sakit tidak bisa mengerjakan salat dengan sempurna, tidak bisa wudu tayamum, tidak bisa tayamum ditayamumkan, dan cara apapun hendaknya dikerjakan hingga salatnya pun bisa dikerjakan. Kemudian tidak bisa posisi berdiri duduk, tidak bisa posisi duduk berbaring, tidak bisa posisi berbaring terlentang. Kemudian mungkin celana, pakaian dalam keadaan najis, tempat tidur dalam keadaan najis, atau posisi kadang tidak bisa dihadapkan ke kiblat tempat tidurnya. Bagaimana ini semuanya? Tetap salat harus dikerjakan sebisa mungkin. Artinya jangan sampai kemudian tercatat di akhir usia orang tersebut bahwa orang itu termasuk orang-orang yang meninggalkan salat karena tidak mengerjakan salat ketika dia sebelum wafat. Dianggap itu semuanya tidak wajib, padahal itu semuanya adalah kewajiban bagi kita untuk mengerjakan, sehingga na'udzubillah min dzalik, ada salat-salat yang ditinggalkan sebelum dia wafat. Tetapi ikhwani rahimakumullah, kalau orang itu sudah mengerjakannya, maka niscaya dicatat di amal perbuatannya bahwa orang ini sudah berusaha mengerjakan sebisa mungkin untuk kemudian dikerjakan. Tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah. Tetapi apa yang dilarang, maka silahkan untuk kita tinggalkan. Maka ikhwani rahimakumullah, selama kita sudah berada di dalam koridor realnya syariat, maka insya Allah orang-orang yang semacam ini termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, itu semua permasalahan tadi adalah apabila salat yang dikerjakan itu adalah salat fardu. Salat 5 waktu yang kita kerjakan walaupun kita dalam perjalanan, ikhwani rahimakumullah, itu tetap saja harus kita kerjakan dalam 2 hal yang paling pokok, adalah dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan menghadap kiblat. Apabila sudah semacam itu dikerjakan, maka sudah dianggap sah salat yang dilakukan.
kemudian tidak perlu diulang salatnya. Tetapi apabila dalam perjalanan misalnya akhirnya kita harus mengerjakan salat dalam keadaan posisi duduk dan tidak menghadap ke arah kiblat, maka silahkan dikerjakan untuk menghormati waktu salat sehingga tidak keluar waktu salat kecuali kita sudah mengerjakan salat tersebut. Tetapi salat yang semacam ini masih perlu untuk diulang kembali karena posisinya tidak tepat, yaitu tidak menghadap kiblat dan dalam keadaan duduk. Tetapi ikhwani rahimakumullah, kalau tentunya sakit, salat-salat yang semacam itu tidak perlu diulang. Yaitu apabila orang kemudian sakit di rumah sakitnya, posisi dalam keadaan tidur terlentang, tidak bisa berdiri seperti tadi yang disebutkan sesuai dengan urutan-urutan yang ada, maka salat-salat yang dikerjakan dalam keadaan posisi duduk, posisi dalam keadaan berbaring, atau posisi dalam keadaan terlentang, selama dia sudah bisa mengerjakannya semampunya, maka salat yang semacam ini tidak perlu untuk diulang kembali. Ikhwani rahimakumullah, khusus untuk permasalahan salat sunnah, untuk permasalahan salat sunnah, maka dalam hal ini tidak diwajibkan untuk berdiri mengerjakannya, karena kaitannya tadi yang kita sebutkan adalah berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Sehingga bagaimana kalau salat itu adalah salat sunnah? Kalau salat itu adalah salat sunnah, maka seseorang diperbolehkan untuk mengerjakannya dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Namun perlu diingat bahwa pahala yang didapatkan itu separuh, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, orang yang salatnya duduk kemudian dia padahal mampu untuk mengerjakannya dalam keadaan berdiri, maka pahalanya adalah separuh dari orang yang berdiri. Dan ikhwani rahimakumullah, diperbolehkan pula salat sunnah dalam keadaan berbaring. Nah, dalam keadaan berbaring, namun pahala yang didapatkan adalah separuh daripada orang yang duduk. Walaupun dia mampu untuk berdiri, walaupun dia mampu untuk duduk, tetapi dalam hal ini diperbolehkan kalau itu adalah salatnya adalah salat sunnah. Namun ikhwani rahimakumullah, perlu diingat bahwa orang-orang yang mengerjakan salat sunnahnya dalam keadaan berbaring semacam ini, rukuknya dan sujudnya harus dalam keadaan duduk. Dalam keadaan posisi duduk, dia dalam keadaan kemudian ruku, kemudian melakukan sujud sempurna. Apabila ingin berdiri kembali, maka dikembalikan dalam keadaan posisi berbaring. Itulah ikhwani rahimakumullah kaitannya dengan permasalahan yang ketiga daripada rukun salat, yaitu berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengerjakan salat sesempurna mungkin, dan insyaallah rukuk kita, berdiri kita, salat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita mulai buka line telepon di 623151 dan di SMS online di 08564211411. Sambil menunggu line telepon, kita aturkan beberapa pertanyaan yang masuk di SMS online. Ini dari Abu di Boyolali, ya Bib, bagaimana jika sholat jadi satu dengan tempat hubungan suami istri, hanya ganti tikarnya saja? Apakah sah sholatnya karena tempatnya mungkin cuma satu tempat? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaitannya dengan permasalahan ini, sebagaimana kita ketahui, memang dalam syariat tentang masalah syarat sahnya salat adalah suci dari najis pada tempatnya, badannya, dan pakaiannya. Ini termasuk syarat. Artinya salat yang dilakukan hendaklah di tempat yang suci dari najis. Nah, apa yang dimaksudkan tempat itu suci dari najis adalah bagian atasnya, bagian di mana kita akan terkena tubuh kita maupun pakaian kita ketika kita salat. Itulah yang disebut sebagai tempatnya salat. Sehingga kalau tempatnya yang salat ini
bagian atas itu dalam keadaan suci, maka itu adalah suatu hal yang cukup. Karena yang terpenting adalah bagian yang terkena adalah yang terkena tangannya, yang terkena anggota tubuhnya, dan bagian yang terkena pakaiannya ketika dia salat itu. Tempat-tempat itulah yang diwajibkan dalam keadaan suci dari najis. Sehingga kalaupun bawahnya dalam keadaan najis, maka tidak apa-apa, karena yang terpenting adalah bagian atasnya dalam keadaan suci. Nah, ikhwan rahimakumullah, kita kan tahu bahwa di dalam tempat ini semuanya, di dalam tanah ini kan pasti ada najis. Yang disyaratkan di dalam salat itu kan cuma bagian atasnya saja dalam keadaan suci. Maka apabila sudah terpenuhi semacam ini, dianggap salatnya sudah sah menurut syariat. Nah, ikhwani rahimakumullah, kita tahu bahwa di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rumah yang sangat kecil sekali. Kita masih bisa mengingat bagaimana kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau salat di dalam rumahnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ini selalu mengasih syariat, selalu mengasih isyarat kepada Sayyidatuna Aisyah ketika mau sujud. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di tempat di mana beliau tidur. Kemudian ketika Rasulullah salat di malam hari dan kemudian mau sujud, memberikan isyarat kepada Sayyidatuna Aisyah supaya kakinya Sayyidatuna Aisyah ini diangkat terlebih dahulu, karena kaki Sayyidatuna Aisyah ini berada di tempat sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatuna Aisyah sengaja melakukan semacam itu. Mengapa? Karena tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau berdiri adalah waktunya sangat lama sekali. Waktu untuk berdiri ini sangat lama. Sehingga ketika Rasulullah sudah selesai daripada sujudnya, kembali Sayyidatuna Aisyah kemudian menjulurkan kakinya dan kemudian berdiri membaca surat-surat yang panjang, kemudian sujud memberikan isyarat kembali kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga kita tahu bagaimana sederhana hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu rumah, tempat tidurnya, kemudian salatnya di tempat tersebut, sehingga tidak menghalangi beliau untuk melakukan ibadah di tempat itu. Ini sebagai salah satu contoh dari apa yang menjadi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, syukur Ustaz jawabannya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya menanyakan mengenai sujud sahwi, ya Habib. Yang saya tanyakan untuk duduk tahiyat akhirnya itu sudah sujud terakhir langsung duduk iftiros atau tawarruk dulu. Kemudian lalu mengenai sholat qadha, itu niatnya sholat pakai lafal qadha sholat apa gitu apa tidak. Kemudian misalnya sholat qadha subuh bila dikerjakan tidak pada waktunya, ini boleh apa tidak. Tapi kita sapa dulu di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Yani ini di Gunung Madu ya. Ya, Mas Novandi. Selamat siang, Ustaz. Selamat siang juga. Silakan pertanyaannya Mas Yani. Ya. Ini Pak Ustaz. Apakah ketika habis sholat itu berdoa harus dari hati Rasulullah, Ustaz? Dimana ketika sholat sunnah khusus, misalnya sholat duha, apakah sholat duha itu doa sholat duha itu hadisnya Rasulullah atau bukan? Apabila itu bukan, misalnya itu dari rumusan ulama-ulama yang dahulu, apakah kita boleh mengikutinya atau berdoa sendiri saja menurut ijtihad sendiri? Itu aja. Berarti Mas An, halo. Halo. Iya, berarti mengenai doa gitu ya? Iya. Mengenai doa itu apakah ada hadisnya dari Rasulullah? Atau apakah kalau tidak ada harus kita berdoa sendiri mengenai bahasa kita sendiri gitu ya?
Iya. Oke, terima kasih Mas Yani. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur buat Mas Yani yang ada di Gedung Mandu yang sudah bergabung dengan telepon di 623151. Sahabat-sahabat masih terbuka untuk bisa bertanyakan. Baik, tadi SMS tadi Habib menanyakan tentang sujud sahwi tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan permasalahan apa yang disebutkan di dalam SMS, yaitu untuk masalah tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir kemudian berkeinginan untuk sujud sahwi setelahnya, maka yang perlu dilakukan adalah duduknya dalam keadaan iftirash terlebih dahulu. Karena kalau kita melihat ketentuan yang ada dalam syariat bahwa duduk iftirash itu adalah duduk yang mana selanjutnya itu tidak mau salam. Nah, pada saat tasyahud akhir, ketika kita ingin sujud sahwi, masih ada gerakan-gerakan yang selanjutnya mau kita lakukan, maka duduknya itu adalah dalam keadaan iftirash, karena itu adalah lebih mudah. Kemudian duduk yang dilakukan tawarruk adalah duduk yang setelahnya salam. Apabila kita duduk tawarruk adalah duduk yang setelahnya salam, maka silahkan untuk dilakukan, sehingga dalam hal ini pada saat tasyahud awal, pada saat tasyahud akhir maksud saya di sini, kemudian di mana setelahnya masih mau sujud sahwi, hendaknya duduknya adalah dalam keadaan iftirash terlebih dahulu. Duduk iftirash ini adalah duduk kita di atas telapak kaki kiri kita, sedangkan telapak kaki kanannya dalam keadaan tegak lurus, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Kemudian setelah sujud sahwi dilakukan, berikut duduk di antara dua sujud sahwinya. Setelah itu mau duduk yang terakhir di mana habis itu salam, maka hendaknya duduknya itu adalah duduk dalam keadaan tawarruk. Duduk tawarruk itu bagaimana? Duduk tawarruk itu adalah duduk bersimpuh, kemudian kaki telapak kirinya itu keluar ke sisi kanannya, dan sedangkan telapak kaki kanannya dalam keadaan tegak lurus, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Itu adalah gerakan yang disebut dengan tawarruk, disunnahkan pada saat kita duduk di mana setelahnya adalah salam. Semacam itu ketentuan yang ada. Kemudian kaitannya dengan yang kedua, yaitu masalah qadha. Apabila kita mengerjakan salat qadha, apakah perlu diniatkan? Silahkan diniatkan. Itu termasuk suatu hal yang sangat penting sekali di dalam kita mengerjakan salat qadha. Hendaknya dilafadzkan salat qadha tersebut seperti mengatakan usolli fardhu subhi qadhaan, usolli fardhu dhuhri qadhaan, dan lain sebagainya. Apabila tidak dilafadzkan pun insyaallah sudah termasuk qadha apabila yang kita kerjakan ini memang di luar waktunya. Seperti kita mengerjakan salat qadha zuhur di waktu sekarang ini, dengan kita mengatakan usolli fardhu dhuhri Allahu akbar, maka dengan sendirinya ini menjadi qadha, karena memang sudah bukan waktunya dalam hal ini. Kita mengerjakan sudah salat fardunya sudah dikerjakan, misalnya pada waktu zuhur itu pun sendiri kita mengerjakan salat zuhur, setelah itu mengerjakan salat zuhur lagi, maka dalam hal ini dengan sendirinya salat itu menjadi salat qadha. Begitu pula kalau kita mengerjakan salat qadha itu pun di luar waktu seperti waktu duha, maka dalam hal ini walaupun tidak dilafadzkan qadha, insyaallah sudah termasuk salatnya adalah dianggap salat qadha. Kemudian mengenai masalah waktunya, ya tentunya dalam hal ini sebagaimana kita jelaskan bahwa waktu untuk mengqadha bisa dilakukan kapan saja. Tidak ada batasan waktu untuk mengqadha. Bukannya salat subuh qadhaan harus dilakukan di waktu subuh, ataupun qadha zuhur harus dilakukan di waktu zuhur, qadha asar harus dilakukan di waktu asar, bukan semacam itu. Sehingga diperbolehkan di saat-saat semacam ini kita mengerjakan salat qadha zuhur misalnya, atau qadha isya diperbolehkan, atau salatnya malam hari kita mengerjakan salat qadha zuhur, maka dalam hal ini diperbolehkan, silahkan untuk dilakukan, karena memang tidak ada batas waktu untuk salat qadha. Berarti diperbolehkan Habib ya. Jadi tidak ada waktu tertentu untuk mengqadha. Ya, bukan berarti kita ini harus mengqadha di waktunya,
Ya, sama sekali tidak. Kita diperbolehkan mengqadha itu kapan saja. Kita bukan di waktu duha dilarang salat qadha, bukan semacam itu. Silahkan mengqadha salat apapun, kapanpun, dalam hal ini tidak ada batasan waktunya. Syukran Ustaz untuk jawabannya di kesempatan kali ini. Kemudian lanjut ini dari sahabat yang ada di Sidoda di Masaran menanyakan, kita pernah mendengar bahwa sholat tidak akan diterima oleh Allah jika kita berhadas. Nah, hadas tersebut meliputi sampai mana, Habib? Mohon penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan permasalahan ini, yang dimaksud hadas di sini adalah hadas kecil maupun hadas besar. Itulah maksud bahwa yang sebagaimana disebutkan dalam hadis pula, la yaqbalullah salah bi ghairi tahurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa dalam keadaan bersuci. Ya, dimaksudkan di sini bersuci apa? Suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Artinya orang-orang yang dalam keadaan junub tidak sah salat yang dikerjakan. Orang-orang yang dalam keadaan haid maupun nifas tidak sah salat yang dikerjakan, kecuali setelah mereka mengangkat hadas besarnya. Bagaimana cara mengangkat hadas besar? Itu adalah dengan mandi, yang disebut dengan mandi wajib. Itu harus dilakukan. Kemudian orang yang dalam keadaan tidak berwudu, maka tidak sah salat yang dikerjakan. Dan sebagaimana kita ketahui, karena tidak diperbolehkan mengerjakannya, maka itu haram. Kalau seseorang dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, menyengaja kemudian mengerjakan salat, ini hukumnya adalah haram. Begitu pula orang-orang yang dalam keadaan tidak berwudu kemudian mengerjakan salatnya, maka dalam hal ini pun juga diharamkan. Sehingga orang-orang yang dalam keadaan tidak berwudu tidak akan sah kecuali dia dalam keadaan berwudu terlebih dahulu supaya terangkat hadas kecil yang ada pada tubuhnya. Maka itulah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariat. Memang ikhwani rahimakumullah, ini adalah suatu perkara maknawi, tidak terlihat oleh jasad. Orang yang berwudu dengan orang yang tidak berwudu tentunya sama dalam hal ini ketika salat dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Baik. Terus ini ada yang bertanya, Habib, mengenai tadi terkait tentang topik bahasan. Nah, dari Isti Boyolali ini mau tanya, dikala sholat berdiri di pertengahan sholat, beliau ini tidak kuat ini, Habib, lalu duduk. Nah, ini gimana, Habib? Mohon penjelasannya. Apakah sholatnya langsung batal atau gimana? Ya, kaitannya dengan permasalahan ini, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa salat dalam keadaan berdiri itu diwajibkan pada saat salat kita fardu dan dalam keadaan kita mampu. Sehingga kalau tidak mampu, dipersilahkan untuk melakukan sebagaimana urutan yang kita sebutkan tadi. Kalau tidak mampu berdiri, silahkan duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka silahkan berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, maka silahkan terlentang. Itu urutan-urutan yang harus dikerjakan oleh seseorang apabila tidak mampu berdiri. Nah, juga termasuk dalam pembahasan ini apabila kita mengerjakan itu ketika di tengah-tengah sholat dan muncul ketidakmampuan untuk berdiri itu di tengah-tengah sholatnya. Maka dalam hal ini dipersilahkan untuk duduk dan sholatnya tetap sah. Karena memang di tengah-tengah sholat kemudian muncul rasa tidak mampu untuk melanjutkan sholat dalam keadaan berdiri, seperti akan terjatuh ketika dia melanjutkan posisinya dalam keadaan berdiri, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk duduk. Bahkan ini suatu hal yang harus dilakukan, bukan kemudian dia langsung membatalkan sholatnya apabila dia bisa mengerjakan sholatnya dalam keadaan duduk. Silahkan dalam hal ini untuk kemudian melanjutkan sholatnya dan duduk tanpa harus kemudian membatalkan sholatnya. Memang itu yang seharusnya dilakukan dan insya Allah sholatnya dianggap sah menurut syariat. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari hamba Allah yang di Polan Harjo ini, Habib. Saya pernah baca buku yang di situ isinya membolehkan dalam satu sholat sunnah itu boleh bermacam-macam niat. Contoh pada waktu sholat tahiyatul masjid ditambah sunnah qobliyah tambah sunnah istikharah. Nah, itu bagaimana, Habib? Apakah
diperbolehkan dalam satu sholat sunnah dalam beberapa niat itu. Kaitannya dengan permasalahan ini memang disebutkan pembahasannya, yaitu seseorang diperbolehkan menggabungkan beberapa macam sholat. Tapi yang perlu diingat di sini adalah tidak diperbolehkan menggabungkan dua sholat yang punya maksud tersendiri dan waktu tersendiri. Seperti sholat fardu 5 waktu tentunya tidak bisa digabungkan satu dengan yang lain. Kalau bisa digabungkan tentunya akan memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk mengerjakannya. Kemudian bahkan antara sholat sunnah itu sendiri pun tidak bisa digabungkan satu dengan yang lain jika mempunyai maksud tersendiri dan batasan waktu tersendiri. Contoh seperti sholat sunnah ba'diyah isya dengan sholat tarawih dengan sholat sunnah misalnya. Walaupun waktunya bersamaan masuknya, yaitu setelah mengerjakan sholat isya hingga sampai adzan subuh, tetapi tidak diperbolehkan untuk digabungkan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena punya maksud tersendiri di dalam syariat. Ini tentunya sholat sunnah ba'diyah isya berbeda dengan sholat tarawih. Berbeda pula antara sholat tarawih dengan sholat witir. Tidak bisa kemudian digabungkan jadi satu antara sholat ba'diyah isya dengan sholat tarawih maupun dengan sholat witir. Itu semuanya ada pembahasan tersendiri dan tidak bisa digabungkan, harus dikerjakan pula dengan sendiri-sendiri. Nah, untuk permasalahan-permasalahan yang lain yaitu apa? Ada salat-salat yang wujudnya itu bisa dilakukan kapan saja dan yang penting adanya wujud salat. Yaitu contohnya seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini bisa dilakukan kapan saja. Pagi boleh, siang boleh, malam juga boleh. Tidak ada batasan waktu di sini. Setiap kali masuk masjid mengerjakan salat, berarti sudah dianggap itu sebagai tahiyatul masjid. Sehingga diperbolehkan untuk digabungkan dengan yang lainnya. Seperti datang kemudian melakukan salat sunnah qabliyah zuhur, digabungkan pula dengan tahiyatul masjid. Silahkan, diperbolehkan dalam hal ini. Salat sunnah wudu misalnya. Salat sunnah wudu itu kapan saja kita berwudu, baik siang hari, pagi hari, malam hari. Maka dalam hal ini tidak ada batasan waktunya. Setiap kali kita berwudu, disitulah kita disunnahkan untuk mengerjakan salat sunnah wudu. Sehingga salat yang semacam ini diperbolehkan untuk digabungkan dengan salat-salat yang lain yang punya batas waktu maupun maksud tersendiri. Seperti salat sunnah ba'diyatul maghrib misalnya. Ba'diyatul maghrib kita gabungkan dengan salat sunnah tahiyatul masjid dengan salat sunnah wudhu yang kita baru kerjakan. Silahkan dalam hal ini diperbolehkan selama kita bisa mendapatkan berbagai kemudahan yang ada dalam syariat, maka itu pun silahkan dilakukan. Tapi ingat, semua itu ada batasan-batasannya. Bukan semua salat bisa digabungkan, tetapi salat yang bisa dilakukan kapan saja, tidak ada batasan waktu, seperti salat sunnah istikharah, seperti salat sunnah taubah, salat sunnah hajat, kemudian salat tahiyatul masjid, salat sunnatul wudu. Maka salat-salat yang semacam ini bisa digabungkan dengan salat yang lain yang punya batas waktu tersendiri ataupun maksud tersendiri. Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz, sebelum kita jeda. Ini Anda menanyakan bacaan iftitah itu pada salat wajib dan salat sunnah. Nah, pada salat wajib, apakah doa iftitah ini harus dibaca pada salat wajib saja atau pada salat sunnah saja juga? Mohon penjelasan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan permasalahan doa iftitah, secara umum kita harus ketahui bahwa doa iftitah itu hukumnya adalah sunnah, bukan hukumnya adalah wajib, bukan. Tetapi hukumnya adalah sunnah, baik pada salat fardu maupun pada salat sunnah. Sehingga ketika kita mengerjakan salat sunnah pun masih disunnahkan untuk mengerjakan doa iftitah. Tetapi yang perlu diingat di sini adalah bahwa doa iftitah itu hukumnya sunnah, bukan wajib.
kapan doa iftitah itu dikerjakan? Yaitu setelah takbiratul ihram. Sehingga hanya dikerjakan pada rakaat pertama tiap salat, baik salat sunnah maupun salat fardu, kecuali salat jenazah yang hukumnya fardu kifayah, tetapi di situ tidak ada yang namanya doa iftitah. Silahkan salat apapun mau kita kerjakan, salat 5 waktu, salat duha, kemudian salat tarawih maupun salat witir misalnya. Nah, di situ mau mengerjakan doa iftitah diperbolehkan dan itu masih disunnahkan. Kembali lagi di kajian on air dialog interaktif Halaqah 3 bersama Guru kita Habib Umar bin Hasan Assegaf. Dan topik bahasan di kesempatan kali ini mengenai rukun-rukun sholat. Dan buat sahabat-sahabat yang ingin bergabung di topik bahasan kali ini di 6231151 dan di SMS online di 0856421411. Kita sampaikan pertanyaan di line telepon tadi dari Mas Yani yang ada di Gunung Madu. Tapi kita sapa dulu di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dari sahabat siapa di mana? Dari hamba Allah di Boyolali. Hamba Allah di Boyolali, silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya. Kalau 5 hari terus suci 1 minggu, terus setelah itu termasuk ibadah atau belum? Gimana? Kalau head 5 hari. Kalau head 5 hari. Ya, terus suci 1 minggu. Suci 1 minggu. Keluar lagi. Itu termasuk ibadah atau belum? Terus wajib sholat atau enggak? Keluarnya berapa hari lagi? Sekarang belum suci, baru kemarin. Oh, berarti ini masih kotor ya? Ya. Terus? Ya, wajib sholat apa enggak? Gimana? Wajib sholat apa enggak? Oh, wajib sholat atau tidak? Oh, gitu. Oh, iya. Saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum buat sahabat hamba Allah yang ada di Boyolali, nanti kita akan sampaikan mengenai masalah haid gitu ya. Satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari sahabat siapa di mana? Ini dari Ibu Umi Barokah. Umi Barokah di mana, Ibu? Mau tanya, Mas. Iya, silakan Umi. Itu kerjaan saya tuh jualan di pasar. Berangkatnya agak malam. Kalau saya berangkat jam 3:30, sholat saya di pasar, tapi agak terlambat. Kalau jam 4, sholat saya di rumah, tapi belum terdengar suara azan. Mohon penjelasannya, afdal apa tidak, sah apa tidak. Oh gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buat Bunda Umi Barokah yang sudah menanyakan tentang mengenai waktu sholat gitu ya. Baik, kita sampaikan dulu pertanyaan di line telepon tadi yang segmen yang kedua dari Pak Yani. Ini mengenai doa ini, Habib. Mengenai doa ini apakah ada hadisnya? Kemudian apakah doa-doa yang kita lafalkan itu diambil dari sebuah hadis? Kemudian apakah kalau tidak ada hadis ataupun doa-doa yang tentunya diambil dari sebuah hadis, apakah kita berdoa menurut bahasa kita sendiri? Mohon penjelasannya, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan permasalahan doa ini, memang ini adalah suatu hal yang sangat dianjurkan ya, dalam syariat Islam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa doa setelah salat itu adalah doa yang termasuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang sangatlah harus tamak dalam hal ini untuk banyak mengucapkan doa setelah salat. Karena doa yang dilakukan setelah salat ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat hadis termasuk waktu-waktu yang memang kita ini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani rahimakumullah, kaitannya kita mau mengucapkan doa apa yang mau kita ucapkan di dalam doa tersebut, maka cobalah ambil doa yang paling utama adalah yang kita ambil daripada Al-Quranul Karim. Kemudian apabila kita mau mengambil daripada yang selainnya, maka silahkan mengambil dari hadis Rasulullah SAW. Kalau kita mau mengambil yang lainnya lagi, silahkan dari
ucapan doa-doa orang-orang salihin. Mengapa kita lakukan demikian? Karena sesungguhnya doa-doa tersebut adalah doa-doa yang sudah pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu yang terbaik, maupun ada yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun pula doa yang ada yang pernah diucapkan oleh orang-orang salihin terdahulu. Maka doa-doa tersebut sudah pernah naik ke langit dan sudah pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita mengulang lagi dari lisan kita, maka kita berharap doa kita pun juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita kemudian mau menambah lagi dengan doa-doa yang lain, sedangkan kita tidak bisa kita panjatkan dengan bahasa Arab misalnya, kemudian kita mau ucapkan dengan bahasa Indonesia pun silahkan, diperbolehkan. Dengan berbagai macam hajat yang mungkin kita tidak bisa kita sebutkan dengan berbahasa Arab, ataupun kita tidak mendapatkannya di dalam Al-Quran maupun hadis maupun ucapan doa orang salihin, maka silahkan kemudian kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ucapan bahasa. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dari apa yang menjadi hajat kita, dan InsyaAllah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang terbaik seperti yang kita sebutkan, bahwa apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian hadis maupun ucapan doa orang-orang salihin, dan selanjutnya kita bisa menambahkan doa-doa yang lain dari diri kita sendiri dengan bahasa Indonesia pun diperbolehkan. Baik, syukur Ustaz. Kemudian ini langsung pertanyaan telepon tadi ya, dari hamba tadi di Boyolali mengenai tentang haid tadi. Beliau ini haid 5 hari, kemudian suci 1 minggu, itu keluar lagi. Kemudian apakah ini wajib sholat atau tidak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan permasalahan haid, sebagaimana kita ketahui bahwa haid itu paling banyak adalah 15 hari. Haid itu paling banyak 15 hari, sehingga kalau misalnya seperti kasus tadi, yaitu 5 hari keluar kemudian berhenti selama 7 hari, kemudian setelah itu keluar lagi dan tidak lebih daripada 15 hari, maka dalam hal ini darah yang keluar untuk yang kedua kalinya itu disebut sebagai haid. Dan masa suci yang terjadi selama 7 hari itu pun juga dianggap sebagai haid. Seperti tadi 5 hari keluar, kemudian 7 hari berhenti, berarti kan jumlahnya 12 hari. Sedangkan masa haid itu paling lama adalah 15 hari. Kalau hanya sekedar keluar 1 hari saja, ataupun 2 hari saja, atau 3 hari saja setelah itu berhenti, maka seluruhnya berapa masa haidnya? Masa haidnya adalah 15 hari. Lalu bagaimana dengan salat yang dilakukan selama 7 hari misalnya? Maka salatnya itu dianggap tidak sah, dalam artian karena tidak tahu akan keluar lagi darah haid yang berikutnya, maka tidak berdosa dalam hal ini mengerjakan salat di masa-masa itu. Bahkan itu yang seharusnya dilakukan, karena memang pengetahuan yang ada dalam dirinya bahwa dia sudah berhenti darah haidnya. Maka apa yang harus dilakukan di 5 hari yang pertama adalah dia mandi, setelah itu mengerjakan salat seperti biasa. Nanti kalau kemudian keluar darah haid yang berikutnya selama masih dalam lingkup 15 hari, maka itu semuanya dianggap haid. Hanya saja kalau pas pada masa puasa misalnya, maka puasa yang dilakukan tidak sah, nanti termasuk yang harus diqadha dalam hal ini, karena masih di dalam masa haid. Sedangkan salat dianggap tidak sah dan tidak apa-apa, tidak berdosa, dan tidak perlu diqadha, karena memang tidak diperintahkan bagi wanita haid untuk mengqadha salat yang istilahnya ditinggalkan selama masa haidnya. Baik. Kemudian tadi dari Bunda Umi Barokah mengenai waktu sholat ini, Habib. Nah ini sholat ini terlambat pada waktunya, ini apakah boleh? Kemudian juga awal waktu ataupun mungkin belum waktu sholatnya itu telah tiba, itu apakah boleh diperbolehkan untuk sholat? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan permasalahan ini adalah suatu permasalahan yang sangat penting sekali bagi para ibu-ibu atau siapapun, baik yang bekerja di pagi hari maupun yang di siang hari dan lain sebagainya.
satu hal, bahwa orang itu tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat kecuali setelah masuk waktunya. Apabila sudah masuk waktunya, baru kemudian diperbolehkan bagi dirinya untuk mengerjakan sholat. Kita pada saat ini tidak diperbolehkan mengerjakan sholat zuhur kecuali setelah masuk waktu zuhur. Adzan zuhur kita dengar, walaupun baru kita dengar dari satu adzan saja, dari satu masjid misalnya, maka itu sudah bisa menjadikan sebagai dasar bagi dirinya untuk kemudian mengerjakan salat. Ya, apabila dia lihat memang sudah biasanya waktu masuk telah tiba pada waktu itu, maka silahkan dalam hal ini mengerjakan salat dilakukan setelah masuk waktunya. Apabila tadi disebutkan berangkat kerja jam 3:30 pagi, kemudian bisa mengerjakan sholat di pasar, maka itu suatu hal yang sangat utama sekali. Kita perlu istilahnya berbangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang bekerja tetapi masih memerlukan dalam hal ini bagaimana waktu sholatnya. Waktu sholat kemudian hendaknya dia berhenti, kemudian mengerjakan sholat, karena apabila menyelesaikan pekerjaannya tentu dalam hal ini sudah lepas waktu sholat subuhnya. Maka silahkan dalam hal ini berhenti kemudian mengerjakan sholat pada waktunya, dan tidak diperbolehkan dalam hal ini menunda-nunda untuk mengerjakan sholat sampai setelah waktunya habis. Karena ada batasan waktu sholat subuh itu kan dari sejak terbit fajar sampai terbitnya matahari. Itulah batasan waktunya, sehingga dalam hal ini harus dikerjakan di antara waktu-waktu tersebut. Nah, keutamaannya sangat besar bagi orang-orang yang kemudian bisa mengerjakan di awal waktu. Rasulullah kemudian pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Qala as-shalah li waqtiha. Kata Rasulullah, salat pada waktunya itu adalah termasuk daripada amalan yang sangat utama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi orang-orang yang punya kesusahan lebih besar, pahalanya lebih besar lagi. Dikatakan bahwa pahala itu sesuai dengan kesusahan amal yang dilakukan oleh seseorang. Apabila seseorang bisa mengerjakan padahal masih banyak godaan-godaan yang ada di sekitarnya untuk kemudian meninggalkan sholat, tetapi berkeinginan sungguh-sungguh untuk mengerjakan sholat, maka kemudian pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak diperbolehkan sholat dilakukan belum masuk waktunya. Kalau jam 4 tadi dikatakan kalau mau berangkat belum waktu sholat belum tiba, kemudian sudah dikerjakan di rumahnya, maka dalam hal ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena belum masuk waktunya, sehingga dalam hal ini silahkan pergi ke pasar, kemudian sudah masuk waktunya, dan kemudian silahkan mengerjakan sholat. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkati daripada pekerjaan yang kita lakukan. Rezeki yang kita dapatkan ini insya Allah ada berkahnya. Nah, keberkahan itu bisa kita dapatkan selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita mengerjakan berbagai macam pekerjaan yang bisa mendatangkan berbagai macam rezeki, tetapi kemudian ternyata kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaan kita ini malah menyebabkan kita kemudian meninggalkan sholatnya, maka rezeki yang kita dapatkan ini adalah rezeki yang tidak ada berkahnya. Bagaimana bedanya antara rezeki yang ada keberkahan dan rezeki yang tidak ada keberkahannya? Sangat berbeda jauh ya. Apabila rezeki yang berkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah cukup untuk kebutuhan kita. Artinya insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan orang tersebut sehingga sehat walafiat, tidak perlu berobat ke dokter, tidak perlu beli obat, tidak perlu beli kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tetapi kalau rezekinya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mungkin saja diberikan sakit oleh Allah hingga perlu ke dokter, uang habis untuk berobat ke dokter dan lain sebagainya. Maka kalau orang itu kemudian dikasih berkah oleh Allah, insya Allah cukup untuk kebutuhannya, dan kita bersifat qanaah tentunya.
Bukan artinya dikasih berkah itu berarti menjadi miliarder, menjadi orang yang sangat kaya. Tidak. Karena sesungguhnya yang diinginkan di dalam syariat Islam itu adalah bagaimana tetap kita ibadah kepada Allah dalam berbagai keadaan kita. Kaya, miskin, cukup, dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa kita lalui asalkan kita kemudian tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan salat pada waktunya dan tidak kita tinggalkan hanya karena sebab pekerjaan yang kita lakukan. Baik. Kemudian selanjutnya kita ke SMS. Habib menanyakan, ini dari Bapak Noto di Boyolali, bagaimana jika makmum pada imam yang bacaannya banyak yang salah? Ini pernah suatu hari diingatkan, tolong Qurannya dibuka lagi, tapi beliau malah marah-marah dan tersinggung. Mohon solusinya, Habib. Ya. Kaitannya dalam hal ini, untuk permasalahan bacaan yang salah, hendaknya kita ingatkan juga pada waktu salat. Ya. Jadi kita tidak tunggu untuk mengingatkannya itu pada waktu kita setelah selesai salat, tapi kita ingatkan. Termasuk suatu hal yang sangat penting sekali adalah apabila kita mendapati imam dalam keadaan salah membaca, maka diperbolehkan bagi makmum untuk kemudian mengingatkannya. Apabila ada bacaan-bacaan surat yang kemudian salah, maka bagaimana seharusnya kita bisa membenarkannya terlebih dahulu di dalam salat sehingga salat yang dikerjakan itu benar. Kemudian apabila kita mau mengingatkannya di luar salat, maka silahkan. Itu sebagai salah satu hal yang memang harus dilakukan. Bagaimana dengan penerimaan orang tersebut yang kemudian marah dan lain sebagainya? Tinggal kita caranya saja yang tepat ya, untuk kemudian kita mengatakannya. Bagaimana dengan cara tutur kata yang baik? Kemudian kalau itu bukan harus dari kita, lebih baik orang lain yang menyampaikannya. Misalnya semacam itu suatu hal yang termasuk cara kita memberikan nasihat kepada orang lain. Kalau kita yang mengingatkan, misalnya kita adalah orang yang masih muda, sedangkan orang yang mau kita ingatkan ini adalah orang tua, maka mungkin bukan kita yang mengingatkan, tetapi orang lain. Seperti yang sama-sama tua dalam hal ini, ketua RT-nya, RW-nya, Pak Lurahnya, orang-orang tokoh terhormat di situ yang bisa mengingatkan imam yang salah dalam bacaannya supaya kemudian memperbaiki bacaannya. Itu juga termasuk daripada salah satu cara bagi kita untuk mengingatkan imam apabila salah dalam bacaan salatnya. Tetapi perlu diingat di sini bahwa untuk Fatihah harus benar bacaannya. Nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang masalah pembacaan surat Al-Fatihah. Kemudian ini ada bertanya melalui ini dari Hong Kong ini, Beb. Ini jauh banget ini mendengarkan via streaming, menanyakan apa hukumnya kalau saya sedang sholat terus dipanggil sama juragannya. Ini akhirnya sholat saya dibatalkan. Mohon jelasannya, apakah ini hukumnya bagaimana? Ya, kaitannya dengan permasalahan ini, salat yang kemudian dilakukan di dalam keadaan salat fardu ya, salat fardu yang dilakukan kemudian dipanggil oleh orang lain, maka bagaimana? Apakah kita wajib untuk kemudian melepaskan salat? Dalam hal ini perlu diingat, kita tidak diperbolehkan untuk membatalkan salat kita. Kita tidak dibolehkan membatalkan salat kita apabila salat yang kita kerjakan ini adalah salat fardu. Kalau salat yang kita kerjakan itu salat sunnah, maka diperbolehkan untuk membatalkannya. Walaupun tidak ada sebab, walaupun hanya sebab sekedar dipanggil juragan dan lain sebagainya. Tetapi kalau salatnya itu adalah salat fardu, maka tidak boleh kita membatalkan, walaupun yang memanggilnya itu adalah orang tua. Apalagi hanya sekedar juragan dalam hal ini. Orang tua saja tidak boleh kemudian kita membatalkan salatnya. Padahal perintah kepada orang tua ini untuk taat kepada orang tua sangat besar di dalam syariat Islam. Lalu bagaimana? Hendaknya kita menunjukkan bahwa diri kita ini sedang salat dengan cara mengeraskan suara kita. Kita mengangkat, takut kemudian khawatir juragan misalnya marah dan lain sebagainya, atau kemudian orang tua marah, maka kemudian kita angkat suara kita menunjukkan bahwa diri kita sedang
sedang sholat dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar pada saat perpindahan gerakannya, bahwa menunjukkan kita sedang sholat, sehingga dalam hal ini sholat tetap harus dilanjutkan, tidak boleh diputus. Ada satu kisah kaitannya dengan permasalahan ini, yaitu tentang Jurayj. Ya, Jurayj ini adalah seorang ulama besar di masa Bani Israel. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang kisahnya. Ketika Jurayj beribadah kepada Allah lagi salat, kemudian salatnya ini adalah salat sunnah ya. Kemudian dipanggil oleh ibunya. Ketika dipanggil oleh ibunya, dia kemudian bertanya, salatku atau ibuku? Ya. Bertanya di dalam hatinya, apakah saya lanjutkan salat saya atau saya jawab panggilan ibu saya? Tapi kemudian dia memilih untuk kemudian melanjutkan salatnya. Kemudian berlanjut, ibunya memanggil lagi. Untuk yang kedua kali sampai yang ketiga kalinya, tetap saja di dalam pikiran Jurayj mengatakan salatku atau ibuku. Dan dia pun melanjutkan salatnya, dan ibunya berdoa buruk kepada Jurayj. Padahal Jurayj ini adalah orang-orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mengatakan kepada Jurayj, ya Allah, jadikan Jurayj ini melihat orang-orang yang tidak baik. Jadikan Jurayj ini tidak mati kecuali matanya memandang kepada wanita-wanita yang buruk. Ya. Maka kemudian berlalu waktu, sampai pada satu saat ada seorang wanita yang datang kepada Jurayj untuk kemudian diajak berkumpul hubungan suami istri. Tapi karena Jurayj ini adalah orang yang saleh, maka ditolaknya wanita tersebut. Dan wanita ini akhirnya melakukan perbuatan buruk itu kepada penggembala kambing yang ada di sekitar itu. Dan tersiar heboh berita yang besar karena wanita ini akhirnya hamil dan diketahui dia tidak mempunyai suami. Lalu kemudian ditanya, siapa yang kemudian menghamili kamu? Setelah anak itu lahir, maka kemudian si wanita itu memfitnah Jurayj sambil mengatakan ini yang melakukannya adalah Jurayj. Maka heboh pula orang-orang di Bani Israel, kemudian mendatangi Jurayj dan kemudian menghancurkan peribadatannya, rumahnya dan lain sebagainya, hingga kemudian Jurayj yang tidak tahu apa-apa lalu ditarik menuju ke tempat pengadilan. Dan disitulah Jurayj kemudian melihat wanita-wanita yang buruk yang dulu pernah didoakan oleh ibunya. Ketika lewat, maka Jurayj dalam keadaan tersenyum mengingat doa ibunya yang dulu pernah didoakan kepada dirinya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam pengadilan, maka Jurayj kemudian ditanya, apakah kamu menghamili wanita ini? Maka kemudian Jurayj mengatakan, saya tidak menghamilinya. Datangkan anak itu. Ya, anak itu didatangkan di hadapan Jurayj. Maka bayi yang baru lahir ditanya oleh Jurayj, wahai bayi, siapakah ayah kamu? Maka si bayi itu pun berbicara di hadapan orang banyak, mengatakan ayahku adalah penggembala. Ya. Maka kemudian orang-orang Bani Israel menyesal dengan apa yang telah diperbuat kepada Jurayj, maka minta maaf kepada Jurayj, minta kemudian dibangunkan dari emas dan lain sebagainya. Tapi Jurayj mengatakan kembalikan seperti semula. Nah, ikhwani rahimakumullah, kita petik suatu pelajaran dari hadis ini, kisah ini, bagaimana orang tua sangat begitu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Padahal Jurayj ibadah kepada Allah tapi tidak menjawab panggilan orang tuanya, maka doa orang tuanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat terima kasih sekali ada ikhwan kita dari berbagai daerah yang kemudian bisa mendengar radio ini dan bisa mempelajari ilmu-ilmu syariat sehingga bisa insyaallah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang suatu pengorbanan yang besar apabila di daerah luar Indonesia ini kemudian orang bisa menjaga salatnya, walaupun ya ada majikan-majikan yang mempersulit dirinya untuk kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya insyaallah pahala akan sangat besar didapat oleh orang-orang yang semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran buat Habib Umar sudah menemani kita semua di kajian on air.
Dialog interaktif Halaqah Fikih, dan kesempatan kali ini karena waktu juga memisahkan kita, dan sebentar lagi kita akan kumandangkan adzan salat zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Syukron bagi semuanya yang sudah bergabung dalam telepon dan juga SMS. Afwan, SMS yang belum tersapa, yang belum tersampaikan, insyaallah lain waktu dan kesempatan akan sahabat Alfandi sampaikan kepada Habib Umar. Sahabat Alfani dan Habib Umar pamit undur diri. Syukuran semuanya dari kawasan Siar Geria Al-Hidayah di Jalan Raya Solo nomor 38 Solo. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.